Shalom guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Hari ini kita akan membahas tentang yang lagi viral, tentang 10%. Nah, memang di bangsa kita diberikan kebebasan untuk beribadah, menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, ajaran kita masing-masing. Dan kemudian pun pemberitaan Injil juga tidak begitu sulit. Walaupun ada di sana sini tantangan dan halangan, tetapi sejauh ini bukanlah sesuatu yang terlalu serius. Nah, kita dapat menyampaikan firman Tuhan kepada siapa saja di Indonesia ini dengan cara yang konstitusional. Artinya bahwa hukum di Indonesia itu sebenarnya memberikan ruang yang seluas-luasnya. Tetapi kemudian memang kita harus pandai-pandai menggunakan mana yang penting disampaikan sebagai berita kerajaan Allah dan memang mana yang sebagai hal-hal yang sifatnya tambahan dan kemudian bisa saja menimbulkan persoalan. Nah, mengenai 10%, sebenarnya kan Alkitab memang membicarakan tentang hukum perpuluhan. Dan kemudian ada jemaat yang setuju, ada juga jemaat yang tidak setuju. Dengan alasan masing-masing. Kemudian ada pendeta, rohaniawan, teolog, dan sebagainya. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Tetapi sebenarnya inti persoalannya bukan di situ. Jemaat sebenarnya paham bagaimana mendukung pelayanan gereja. Jemaat itu sebenarnya juga punya hati dan pikiran yang sangat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Jemaat sadar betul bahwa dalam mengoperasikan atau menjalankan organisasi gereja dan berbagai hal yang sifatnya pelayanan gereja itu membutuhkan biaya. Tetapi kenyataannya kadang-kadang ditemukan bahwa ada oknum-oknum hamba Tuhan yang kemudian bisa saja salah menggunakan uang persembahan ataupun perpuluhan. Mereka berpikir bahwa gereja mereka yang memulai dapat visi dari Tuhan, kemudian semua keuangan harus menjadi milik mereka. Dan akhirnya memang terjadi hal-hal yang kemudian menjadi protes banyak jemaat. Ada satu cerita tentang seorang anak muda yang protes tentang pendetanya yang sekali makan jutaan rupiah. Nah, di tempat di mana dia sebagai pelayan restoran, dia memiliki jam yang harganya miliaran, jas yang harganya sekian juta, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga jemaat merasa bahwa bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan ini? Seharusnya kan hamba Tuhan hidup sederhana. Menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dengan cara yang sederhana, karena jemaat ada yang memang orang kaya, ada yang menengah, tapi ada juga yang berkekurangan. Nah, memang dalam sejarah pelayanan Yesus tidak pernah menunjukkan kemewahan, hal-hal yang sifatnya spektakuler dalam hal materi, dalam hal pelayanan, kemudian dalam hal fasilitas yang dia gunakan. Kemudian para murid-muridnya juga demikian. Kemudian juga dengan para hamba-hamba Tuhan di masa lalu. Kita tahu seorang yang namanya David Livingstone yang pergi jauh sampai ke Afrika, sampai hatinya ditanam di Afrika. Dia meninggalkan kemewahan di Inggris, kemudian dia pergi ke sana sebagai hamba yang diutus oleh Tuhan. Dan sebagainya. Contoh yang kedua, Bunda Teresa. Kemudian dia datang ke Kalkuta, hidup dalam kesederhanaan dan hidup dalam pelayanan. Berarti hamba Tuhan tidak boleh kaya, tidak boleh berpenghasilan yang besar dong. Tidak ada yang melarang hal itu. Selagi hal itu wajar dan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kemudian keuangan gereja dikelola cuma oleh 1-2 orang, segelintir orang, keluarga, dan kemudian tidak ada laporan keuangannya, tidak tahu penggunaan uang seberapa banyak kemana,
untuk apa dan sebagainya. Nah kan kita menemukan banyak gereja seperti itu hari-hari ini. Saya sangat menghormati sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh gereja-gereja seperti GPIB, HKBP, dan sejenisnya. Yang sampai hari ini di warta jemaatnya masih ada laporan keuangan. Berapa uang yang didapat, penggunaannya seperti apa, pelayanan apa dan sebagainya. Secara teratur, secara berkala dilakukan laporan keuangan. Tetapi banyak gereja yang hari-hari ini muncul di mana-mana dengan jumlah jemaat yang luar biasa banyak. Kita tidak menemukan laporan keuangan. Bahkan kalau kita ke website gereja mereka pun kita tidak tahu. Yang kita tahu ada pelayanan dan sebagainya. Tetapi laporan tentang keuangan ini tidak ada. Apakah jemaat menuntut itu? Jemaat tidak menuntut. Tetapi teladan yang harus diberikan oleh gereja sebagai bentuk kejujuran dan transparansi. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan yang dikumpulkan oleh semua jemaat. Dalam bentuk persembahan yang katanya untuk Tuhan itu. Memang harus ditunjukkan. Memang harus terbuka. Jangan kemudian para pendeta hamba Tuhan berkhotbah bahwa kita harus jujur, kita harus memberi dan sebagainya. Kita harus melakukan ini itu untuk Tuhan. Tetapi giliran untuk mempertanggungjawabkannya tidak ada. Ada gereja-gereja yang memang rekeningnya sangat-sangat luar biasa makmur. Tetapi kenyataannya juga kita tidak tahu. Jemaatnya juga tidak tahu uang itu siapa yang pakai, berapa banyak. Gaji pendetanya berapa. Apakah perpuluhan itu untuk semua, untuk hamba Tuhannya semua? Atau persembahannya berapa? Dan tentu menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di antara jemaat. Tiba-tiba ibu pendetanya pakai tas yang harga ratusan juta. Gonta-ganti mobil, rumah mewah, jemaat rumah, keadaan mengkhawatirkan. Kalau jemaat datang minta bantuan, kalian berdoa saja. Iman kalian gimana? Kita harus punya iman. Yang dibutuhkan adalah bantuan. Bukan diajari untuk berdoa. Kalau berdoa pasti dia berdoa siang dan malam. Nah gereja butuh tahu tentang ini. Bahwa hamba-hamba Tuhan itu harus hidup dengan sederhana, layak dan terhormat. Mereka tidak hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Sedangkan jemaatnya dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Karena dalam gereja tidak semua jemaat orang kaya. Ada jemaat yang mungkin masih muda, menikmati karir, makan pun susah, tapi dia harus tetap kasih persembahan. Jadi itu tanggung jawab sebagai bentuk teladan kejujuran. Sebagai hamba-hamba Tuhan penting. Seharusnya juga untuk menunjukkan kejujuran hamba-hamba Tuhan dan gereja, harusnya ada transparansi lewat audit secara berkala kepada keuangan jemaat. Kalau pendeta-pendetanya berani. Kalau pendeta-pendetanya siap. Tetapi ini persoalannya kan uangnya lumayan besar. Kalau seandainya punya jemaat 5.000 saja. Udah ketahuan itu berapa duit itu. Nah padahal persembahan itu tidak hanya untuk hamba Tuhan atau para pelayan. Tentu ada hak di sana anak-anak yatim. Hak para janda, duda. Hak orang miskin. Hak hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman. Hak untuk pembangunan dan misi dan sebagainya. Nah seharusnya gereja mengatur, mengelola itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat kepada Allah. Sebab uang itu diberikan oleh jemaat mengatasnamakan bahwa kami memberi kepada Tuhan. Kami memberi kepada Allah. Semua perpuluhan kami berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika di tangan manusia, hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini persoalan. Kiranya ini mendapat perhatian supaya kita ke depan gereja adalah insan-insan, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang bertanggung jawab jujur dan transparan dalam hal keuangan. Tuhan berkati.